makan sore ya. Jadi masih kita bisa sambil bicara ya. Sopan nggak nih? Tadi lihat pemirsa, wah makan mulu. Ya, jadi Ini ngomongin tadi bang, yang masalah pasal 156A tadi. iya. Jadi pasal 156A itu kan disebut juga pasal karet, pasal abu-abu gitu kan. Karena memang ini untuk menerapkan ini itu harus hati-hati sekali. Tapi kan udah banyak korban Iya. dari Yang pertama, pasal itu. korban pertama kan itu ya, gubernur Oh, coba. DKI Jakarta ya, Ahok. Ya, Ahok, Nah, itu korban pertama itu ya. Waktu itu yang menjadi ketua MUI-nya adalah Ma'ruf Amin ya, kalau tidak salah ya. Iya. Hah? Pokoknya Ma'ruf Amin itu kalau ini katakanlah diterapkan kepada Ahok kan seperti itu kan. Nah yang sebetulnya hari ini jadi nggak makan gitu kan. memang kan. Gak usah terlalu serius. Jadi yang lucu hari ini ya kan, ada seorang pimpinan pondok pesantren ya kan gitu ya, pimpinan pondok pesantren yang dari kecil dia sudah dididik dengan ilmu agama, udah dunia pesantren gitu, bahkan dia adalah seorang putra dari tokoh Nahdlatul Masumi ya kan, artinya memang ya beliau itu memang betul-betul muslim dari kecil gitu loh, dididik dengan Islaman, akidah yang kuat gitu loh, mempunyai pesantren yang besarnya se Asia Tenggara, muridnya 10 ribuan kan gitu ya, sudah berjalan 20 tahun lebih, 23 dari tahun 96 aja ya kan, sampai sekarang 2023, berarti kan sudah 25 tahunan tuh, bener nggak? Itu loh, hari ini dituduh penodaan agama. Itu sedih sekali gitu loh, dituduh menodai agamanya sendiri kan begitu ya. Ini kan aduh lucu lah ya, Gara-gara apa itu? Sekolah Rasulullah. Iya. Bil Quran. Hanya karena mengatakan Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, padahal masih diberikan frame di situ fil Quranil Karim, di dalam Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad tidak akan pernah berkata kecuali
ada dalam Quran. Ada dalam Al-Quran kan begitu. Karena saat itu Nabi Muhammad diolok-olok tuh, ya sejarahnya oleh orang-orang yang kafir Quraisy itu bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Makanya yang disampaikan sama Muhammad itu adalah ya perkataannya dia saja. Nah, dalam hal itu Nabi Muhammad menegaskan dalam surat An-Najm-nya kan ayat 3, Al-Haqqah ayat 40. Apa? Lagi nonton Sudirman apa? Innahu laqaul rasulil karim. Gitu loh. Itu jelas banget tuh. Pak Sudirman Abbas itu menjelaskan di dalam TV One. Jelas banget. Semestinya penjelasan itu juga diterima karena itu ilmiah, ada Qurannya gitu loh. Yang aneh gitu, kok tetap ngotot dijadikan tersangka. Dalilnya Iya, dalilnya kan jelas. Dari Quran ada gitu loh. Adapun yang tidak memahami itu, ya berarti kan ini ranahnya perbedaan dalam memahami. Kan begini. Masya Allah, kasihan ya. Jadi Syekh Abdul Salam Panji Gumilang ini menurut saya ini kasihan lah. dolim. Tapi saya lebih Dia dizolimi. lebih ini Pak, menurut saya lebih pada bicara berdasarkan hukum, bahwa apa yang dikatakan oleh saya itu kan secara konstitusi sebetulnya dilindungi, ya kan? Nah, konstitusi negara Indonesia itu menjamin, ya kan? Menjamin bagi tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agamanya, kan gitu. Dijamin, ya. Kepercayaannya itu dijamin, gitu. Melaksanakan keyakinannya itu dijamin, termasuk juga statement saya Panji Gumilang itu masih dalam ranah yang dijamin oleh konstitusi. Katakanlah itu perbedaan, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan gitu, katakanlah. Tidak sekte. Katakanlah begitu. Tapi kan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 28 itu. Karena kalau itu kemudian dihukumi, gitu kan, waduh, mana Indonesia, demokrasi Indonesia? Jadi, Gitu, di mata dunia terutama ya. ya akhirnya ketika pemerintah, katakan dalam hal ini Pak Jokowi, ya, mengatakan bahwa saya Pancasila, kan begitu, benar nggak? Di era awal pemerintahan Pak Jokowi selalu begitu, saya Pancasila, ya kan? Nanti sudah mendeklarasi dirinya adalah seorang Pancasilais. Ketika ada orang, kelompok-kelompok yang macam-macam mengganggu Pancasila, disikat, ya kan gitu kan? Kan begitu pengertiannya. Pancasila itu apa? Kan gitu. Oh iya, mungkin harus clear juga ya. Pancasila itu apa? Pancasila itu apa Bang Dikson? Menurut Bang Dikson, sambil makan aja kita. Pancasila itu ya itu isinya ketuhanan Maha Esa, Dasar konstitusi negara, kemanusiaan, sumber hukum. Dia ada sumber hukum. Yang keempat, Pancasila adalah sumber daripada hukum yang ada di Indonesia. Begitu. Penjabarannya ada di dalam Udah. Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Ya kan? Kita berarti berada di sebuah negara yang hukumnya itu bersumber kepada Pancasila, bukan agama, apalagi fatwa, kan begitu. Nah, penerapan pasal 156A penodaan agama ini seringkali
dilandaskan kepada sebuah fatwa. Ini yang bahaya. Ini yang akan menghancurkan Indonesia sebenarnya. Ya kan? Gitu nggak, Bang Wiratno? Setuju nggak nih? Kalau saya sih begitu, pemahaman saya. Ya harus begitu. Indonesia ini kan bukan negara agama. Ya, Indonesia negara yang sudah menyepakati konstitusi negara kita. Kemudian agama sebagai sumber hukum. Iya, sumber hukum. Gitu. Makanya segala sesuatu, putusan apapun itu harus tidak boleh keluar daripada landasan ataupun konstitusi negara tersebut. Ketika landasan dan konstitusi negara mengatur, ya kan, bahwa negara menjamin, ya kan, tiap-tiap warganya untuk melaksanakan keyakinannya, kan begitu. Dalam rangka melaksanakan keyakinannya tentunya setiap warga negara bebas dong berekspresi di situ kan, ketika ekspresinya tidak keluar dari undang-undang yang diundang-undang dasar parti. jadi kebebasan itu memang betul harus dibatasi. Namun yang membatasi jelas. kebebasan itu adalah ya undang-undang dasar itu sendiri. Iya. Kan? Kalau aturannya jelas. Bukan fatwa ya. Gitu. Bahkan yang lucunya lagi, yang ya lucu juga miris ya, lucu iya miris juga kalau menurut saya. Fatwa yang dikeluarkan itu tidak dipublish. Ada apa itu? Ada apa itu? Bukankah yang namanya fatwa itu adalah diberikan untuk umat? Bener nggak sih? Dia tahu ya. Iya. Kok bisa-bisanya itu fatwa tidak dipublish dan hanya untuk kepentingan penyidikan? Hanya diketahui oleh penyidik. Berarti fatwa itu untuk penyidik dong. Ya, itu kan yang ditanya di Pablo itu. Karena kepentingannya adalah untuk penetapan tersangka itu. Berarti kan indikasinya Abdul Salam Panji Gumilang ini ditersangkakan berdasarkan fatwa. Loh, katanya nggak mau negara ini menjadi negara agama. Kok prakteknya jadi negara agama sih? Ini kita ngobrol begini sambil makan. Ini filosofi juga sebenarnya bahwa yang dilakukan oleh Panji Gumilang sebenarnya sederhana, bisa diselesaikan ya sambil makan begini, selesai. Nggak perlu se-Indonesia ini ribut gitu loh. Ada agenda sepertinya ya, kalau kita membaca ada agenda itu. Sedulur Al-Zaitun kan kalau sekarang orang melihat gitu kan, itu bagaikan gadis yang molek, yang cantik tapi lugu gitu kan. Gitu. Sehingga banyak orang-orang yang ingin menguasainya gitu. Ingin mendapatkannya gitu, termasuk dengan cara-cara yang nggak sehat gitu. Bagaimana tidak, bayangkan gitu, rekeningnya yang disita aja, yang diblokir aja ada 15 triliun ya kan, belum aset berupa bangunan, berupa tanah, berupa galangan kapal gitu. Itu kalau di nominalkan gitu dengan rupiah mungkin udah di atas 40 triliun barangkali gitu. Nah, bagaimana itu menguasai Al-Zaitun yang asetnya sedemikian besar itu? Ya udah dibikin saja, diobok-obok aja gitu. Akhirnya dibikin sebuah perangkap kan gitu kan, supaya Syekh ini bisa dikandangin gitu. Kalau sudah dikandangin, ada wacana diambil alih kan gitu kan, gitu. Bahasa kasarnya mah digarang kan gitu. Ini bahasanya sih Ya, iya. Gubernur Jawa Barat ya, Anwar Abbas juga terang-terangan itu 6 hari yang lalu di masjid Anwar Abbas ya. Istihad. Ya, iya. Gitu. Itu merekomendasikan kepada pemerintah untuk diambil alih aset Al-Zaitun itu. Gitu. Kemudian
aset Al Zaitun itu diambil alih kemudian dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu, kemakmuran umat Islam gitu bahasanya. Nanti deh saya ada videonya. Tunggu nih saya rilis nanti itu. Besar-besar kemakmuran rakyat. Jadi dikuasai oleh pemerintah, Orang kemudian selama ini negara juga korupsi mulu. dikuasai pemerintah, Uang yang kemudian ada dipergunakan itu korupsi. untuk sebesar-besar kemaslahatan dan kemakmuran. Pertanyaannya, Gitu. apakah mampu? Ya kalau kita sih berpikir kalau yang logis begitu, tapi kan Iya. mungkin dalam benaknya anak rapas itu dikuasai dulu. Sekarang ngomongin mau ngambil alih Zaitun untuk kemakmuran rakyat bagaimana? Kemakmuran umat Islam. Kemakmuran umat Islam bagaimana? Ya kan? Sekarang gini aja, ya kan? Ada sebuah ormas yang menerima anggaran APBN dari negara. Kemudian dia juga punya penghasilan non pajak dari penghasilan lah dari dia membuat lisensi itu kan. Halal. Ada lisensi halal dulu, sekarang lisensi syariah, ada bank syariah, ada asuransi syariah. Itu juga uangnya banyak. Terus digunakan untuk apa? Ada pertanggungjawab keuangannya, Ada nggak dipublish nih. pertanggung jawab transparansinya, keuangannya seperti apa, dan sudah berbuat apa untuk umat? Kemudian negara ambil alih, mau dikelola untuk rakyat, ya kan? Lah yang 349 Kementerian Keuangan mana kabarnya, nggak ada juga tuh. Awal-awal menggebu-gebu. Geger Ada. itu, sampai audiensi di DPR itu. Ada BTS, 8T, ada Jiwasraya, Harun Masiku. Gimana? Sekarang diam ya. Iya, makanya Al Zaitun kan yang di blow up terus sudah dia. Sekarang Terus. nggak ada lagi Jadi kabar. kasus-kasus itu kan tenggelam jadi. Bahkan Profesor 8T. Mahfud MD ya mengusulkan undang-undang perampasan aset. Itu sudah ditandatangani loh PPATK oleh BPK segala macam. Tapi kabarnya sampai sekarang juga belum ada. Padahal kalau ada undang-undang perampasan aset, kata Mahfud MD nih, rakyat Indonesia makmur bisa punya gaji 20 juta per orang tanpa kerja. Nah, Tapi itu kan kaitannya dengan korupsi tuh. iya. Ya. Kalau Al Zaitun kan nggak bisa dikatakan korupsi. Korupsi dari mana kan? Al Zaitun tidak mengelola dana negara di situ. Kecuali bos mungkin ya. Bos juga paling berapa? Kalau kata saya itu paling cuma 2,5 sampai 3%. 3% saja Iya. dari kebutuhan operasional Iya. aja itu. Makanya Kemarin kita udah bahas Bang Rikson ya, dana bos itu peruntukannya kewenangannya ada di kepala sekolah, di pimpinan. Ya kalau aja itu pimpinan pondok pesantren membawahi MI dan sebagainya, ya dia berhak untuk mengelola itu. Ya nggak masalah ketika si Leni Siregar mengatakan punya bukti. Nah ini juga framing juga, seolah-olah sudah pasti dana bos itu dikorupsi atau disalahgunakan. Padahal hanya bukti perintah dari Panji Gumilang untuk memindahkan dana bos dari rekening yayasan ke pribadi saya. Ya. Itu hanya bukti itu, bukan bukti penyalahgunaan. Nah, dipindahkan kemudian dibelanjakan, digunakan untuk operasional sekolah, kan nggak masalah. Misalnya untuk makan santri, untuk praktikum, ya kan, banyak lah untuk bayar honor, untuk beli bukunya saja Erlangga di sana. Kan seperti itu, nggak ada masalah. Tapi itu di framing seolah-olah itu tadi Pak Panji Gumilang mencampur adukan dana bos dengan dana zakat, dana macam-macam kan. Sebetulnya saya mau katakan di sini, nggak apa-apa, nggak habis-habis nih makan lah ya.
Itulah sistem keuangan yang dibangun oleh Syekh Al Zaitun.